Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 ya, sekitar tanggal 9-10 bulan Rabiul Awal 1432 Hijriah, 1442 Hijriah ya. Dan kali ini kita akan menanggapi satu peristiwa besar yang sedang berkembang di dunia, karena peristiwa ini berkaitan dengan manusia yang sangat istimewa, yang Allah Ta'ala menjulukinya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta, yaitu berkenaan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang Allah telah pilih menjadi khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, yang menyebabkan beliau dijuluki nabi akhir zaman, dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijuluki umat akhir zaman. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, tidak akan ada lagi rasul setelah beliau. Utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surah Al-Ahzab yang kami kutip pada muqaddimah kali ini, Allah Ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik ya, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah ya, dan pada hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan bergandengan tangan dengan sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam suasana yang begitu penuh persaudaraan, mahabbah wal ukhuwah, maka Umar bin Khattab mengungkapkan isi hatinya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, di dunia ini setelah diriku tidak ada manusia lain yang lebih kucintai selain daripada engkau." Nabi Muhammad SAW melepas genggaman tangannya dari Umar bin Khattab dan mengatakan, "Lam tu'min ya Umar." Engkau belum beriman wahai Umar. Maka Umar mengulangi kalimat itu. "Ya Rasulullah, di dunia ini setelah diriku tidak ada manusia lain yang lebih kucintai selain daripada engkau." Kata Nabi kembali, "Lam tu'min ya Umar." Kamu belum beriman ya Umar. Maka Umar, seorang yang cerdas, segera mengkoreksi kekeliruan redaksi yang telah dia ungkapkan, sekaligus mencerminkan, ya, boleh jadi mencerminkan kekeliruan skala prioritasnya, sehingga beliau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada manusia yang lebih kucintai selain daripada engkau, termasuk diriku sendiri. Al-an tu'min ya Umar." Sekarang engkau beriman wahai Umar. Jadi saudaraku rahimakumullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi seorang mukmin adalah perkara number one ya, tentunya setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia di muka bumi ini yang paling pertama yang harus kita cintai adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar bila mana seorang muslim mukmin muttaqin yang benar-benar hidup iman di dalam dirinya, bila mendengar, bila menyaksikan, bila membaca, bila mengamati ada pihak yang mencela, yang mencaci, yang mengumpat Nabi Muhammad SAW, akan tumbuh dalam dirinya rasa marah ya. Dan ini yang disebut dengan al-bugdu fillah, ya, benci karena Allah ya.
Dan ini termasuk ya bukti keimanan. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, siapa yang tahu di antara kalian awthaqa ural iman itu apa? Ya, intisari dari iman itu apa? Maka sahabat ada yang menjawab, salat ya Rasulullah. Kata Nabi, bagus, hasanan. Terus yang lain lagi menjawab, saum, puasa ya Rasulullah. Bagus, kata Nabi. Yang lain lagi menjawab, sedekah ya Rasulullah. Bagus, kata Nabi. Haji, kata yang lain lagi. Kata Nabi, bagus. Kemudian ada yang mengatakan, al-jihadu fi sabilillah. Ya, bagus, kata Nabi. Akhirnya Nabi sendiri yang kemudian menjelaskan, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya intisari dari keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya apa yang terjadi, yang sekarang timbul kehebohan, yaitu di Perancis, seorang pemuda, seorang pelajar berusia remaja, ya, dia melakukan pembunuhan terhadap guru sejarahnya, seorang Perancis, yang di dalam mengajarkan ya di kelas, ya, dia dengan dalih ingin mengajarkan salah satu nilai-nilai sejarah Perancis, yaitu freedom of speech, freedom of expression, ya, kebebasan berbicara dan kebebasan mengungkapkan isi hati. Dia mencontohkan ya dengan memperlihatkan tabloid, ya, Charlie Hebdo, ya, yang jelas-jelas di situ ya membuat karikatur menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, si pelajar ini ya tanpa bertanya kepada siapapun, tapi karena dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia tidak pakai berkonsultasi, bertanya pada siapapun, dia langsung saja melakukan sebuah aksi, yaitu membunuh sang guru sejarah itu. Dan kemudian ia pun akhirnya menjadi buronan polisi, dan sudah barang tentu dalam hal ini pihak pemerintahan sekuler kafir Perancis memandang ini sebagai tindak terorisme, membunuh seorang guru, ya, maka mereka memperlakukan si pemuda ini, si pelajar ini, si remaja ini seolah seorang teroris, ya, tanpa perlu diadili, ya, sehingga langsung dia ditembak mati, ya, dan diberondong tentunya. Bukan tembakan sekali, tapi beberapa kali. Ya, tentunya dari sudut kita, orang-orang beriman, insya Allah pemuda ini mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yaitu asy-syahadah, ya, al-maut fi sabilillah, ya, mati di jalan Allah, yaitu mati syahid. Dan insya Allah dia berada di dalam rahmat Allah saat ini. Bahkan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah dia bela kehormatannya, izzahnya di hadapan orang-orang kafir. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya apa yang terjadi ini sepanjang sejarah Islam banyak contoh-contohnya, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada contohnya. Karenanya ada sebuah buku yang dikarang oleh Ibn Taimiyah, ya, rahimahullah, yang berjudul ya As-Sarimul Maslul ala man syatamar Rasul. Ya, jadi pedang yang terhunus bagi siapa saja yang mencaci Rasul. Ya. Nah, di dalam buku ini disebutkan kisah-kisah, peristiwa-peristiwa di zaman Nabi, ya, di mana ya kaum muslimin, mukminin, sahabat, ya, membunuh orang-orang yang telah mencaci, yang telah mencela, yang telah menghujat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang melalui puisi-puisinya, syair-syairnya, ya, mereka menghujat, mencela, mencaci Nabi, menghina Nabi SAW. Maka orang-orang ini mereka ya dibunuh oleh orang-orang beriman. Ada yang dibunuhnya sebelumnya memberitahu kepada Nabi, ada yang dibunuhnya tanpa pemberitahuan kepada Nabi terlebih dahulu. Dan di antara yang dibunuh tanpa pemberitahuan adalah pembunuhan yang dilakukan seorang yang buta. Bayangkan, orang yang buta telah membunuh seorang wanita ya suatu malam, ya, yang wanita ini kerjanya membacakan syair-syair menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, laki-laki buta ini telah memperingatkannya sekali untuk tidak meneruskan ya kejahatan itu, penghinaannya kepada Nabi SAW, tapi wanita ini terus mengerjakannya. Kedua kalinya dia nasihati, dia peringatkan. Akhirnya yang ketiga kalinya, akhirnya dia bunuh wanita ini. Nah, keesokan harinya ketika sholat subuh, Nabi SAW rupanya mendapat kabar dari Allah Ta'ala langsung
bahwa wanita pencela Nabi ini ya telah dibunuh oleh laki-laki buta ini. Maka Nabi kemudian bertanya setelah sholat subuh, ya, siapakah yang telah membunuh wanita semalam, ya, wanita yang mencela aku, kata Nabi. Maka laki-laki buta ini berdiri, dia maju ke depan, kemudian kata Nabi SAW, lihatlah, ya, inilah seorang, ya, wajah penghuni surga. Masya Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini bukan menghina manusia biasa. Ini adalah utusan Allah yang Allah Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Ya, bagaimana mungkin kita mencintainya sebagai teladan kita, sebagai pemimpin kita, sebagai pendidik kita, sebagai yang nantinya akan membagi syafaat bagi kita umatnya ini. Kemudian tatkala ada pihak yang menghinanya, yang mencacinya, yang menghujatnya, lalu kita diam saja atau bahkan kita ikut-ikutan mengolok-olok, nauzubillahi min dzalik, ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ada lagi kisah lain di zaman Nabi yang menimpa seorang tokoh, ya, terkemuka dari kaum Yahudi Madinah, dalam hal ini dari Bani Nadir, bernama Ka'ab ibnul Ashraf. Ya. Ka'ab ibnul Ashraf ini terkenal dengan kemampuannya berpuisi, bersyair. Ya. Tapi di dalam syair-syairnya dia sering melakukan, ya, pencelaan, ya, pencemoohan, ya, penghinaan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, Al-Kisah setelah perang Badar, di mana kaum muslimin mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala mengalahkan kaum musyrikin Quraisy, rupanya Ka'ab ibn Ashraf ini turut merasakan kesedihan karena dia sesungguhnya benci dengan kemenangan kaum muslimin. Maka dia pergi ke Mekah, kemudian dia bakar semangat orang-orang musyrikin Quraisy, ya kan, untuk melakukan balas dendam. Ya, dan dia juga ikut mencela Nabi di dalam ucapan-ucapannya di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Dia mencela kaum mukminin, ya, dia mencela agama Islam sambil dia meninggikan, dia seolah-olah berpihak kepada agama kaum musyrikin. Bayangkan orang Yahudi berpihak kepada agama kaum musyrikin. Maka kabar ini sampai kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya dalam satu majelis di hadapan para sahabat, ya, siapa yang ingin mengurus Ka'ab ibn Ashraf untukku? Maka berdirilah seorang sahabat bernama Muhammad ibn Maslamah, seorang Ansari, seorang sahabat Madinah dari kaum Aus. Ya. Dia mengatakan, aku bersedia ya Rasulullah. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, apakah yang kau inginkan adalah aku membunuhnya? Kata Nabi, na'am, benar. Maka Muhammad bin Maslamah mengatur satu strategi yang cukup rumit, ya, karena awal mulanya dia bingung bagaimana caranya dia bisa melakukan eksekusi itu, karena Ka'ab ini seorang bangsawan, seorang tokoh Yahudi yang tinggal di sebuah benteng kokoh dari Banu Nadir, ya, di Madinah. Tetapi alhamdulillah Allah berikan dia jalan bersama beberapa sahabatnya orang-orang Aus, ya, dari Madinah, ya, dia berhasil membunuh, ya, Ka'ab ibn Ashraf di suatu malam, ya. Nah, peristiwa pembunuhan ini menimbulkan reaksi pada kaum Yahudi yang kemudian, ya, berinteraksi dengan kaum musyrikin. Ya, mereka mempermasalahkan, mereka datang kepada Nabi SAW karena mereka merasa Nabi telah menandatangani perjanjian damai antara, ya, kaum muslimin dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi, termasuk Bani Nadir ini. Ya, mereka datang, mereka mengatakan, ya Muhammad, kenapa, ya, salah seorang tokoh kami yang terkemuka yaitu Ka'ab bin Ashraf telah dibunuh semalam oleh kaummu, ya, kaum muslimin, ya, padahal dia tidak membuat dosa dan kesalahan apapun. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, seandainya Ka'ab dengan ketidaksetujuannya, ketidaksukaannya, kebenciannya kepada Islam, kepada aku, ya, kepada kaum muslimin, dia berlaku sebagaimana berlakunya kalian yang lain-lainnya, ya, tentunya dia tidak akan mengalami hal itu. Tapi masalahnya, dia mengungkapkan kebenciannya, dia mengungkapkan penghinaannya kepada aku, ya. Karenanya tidak ada balasan bagi orang yang telah harming by the tongue, ya, telah melukai hati Allah dan Rasul, hati Rasul dan orang-orang beriman, ya, dengan ucapannya, kecuali pedang balasannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ya,
Ini adalah perkara yang sesungguhnya ya tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa faham. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling kita cintai di atas semua manusia di muka bumi ini, termasuk diri-diri kita masing-masing. Ya, begitulah seharusnya seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada kaum mukminin, kecintaan kita kepada orang tua kita, kecintaan kita untuk senantiasa berpihak kepada orang-orang yang walaknya, loyalitasnya jelas kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang-orang mukmin yang loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu, ya, dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan amal dari ilmu itu, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba pengikut Nabi Muhammad SAW yang berhak menerima syafaat beliau di hari berbangkit kelak nanti. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi, apabila kita ingin menunjukkan ya, loyalitas kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya, di samping ada yang mungkin mau memboikot produk-produk Prancis, ya, ada yang mau melakukan penghinaan kepada Presiden Prancis, silahkan saja. Tetapi ada satu hal yang harusnya kita senantiasa tingkatkan, ya, yaitu meningkatkan ittiba'u bis sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan terutama sunnah Nabi yang hari ini sedang dilecehkan adalah yang berupa sholat berjamaah di masjid, yang entah dari mana ya sumber awal aturannya itu, tetapi kita curigai ini bersumber dari kaum Yahudi yang sedang menguasai dunia hari ini, termasuk menguasai badan kesehatan dunia hari ini, yang dari sanalah datangnya berbagai aturan-aturan bid'ah, ya, yang kemudian sayangnya kaum muslimin tidak sensitif untuk menghayati bahwa ini adalah sebuah upaya sistematis, ya, upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk membuat umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Marilah kita menjadi umat yang benar-benar mencintai Nabi SAW, sehingga kalau Nabi mengatakan, ya, mengapa kalian tidak sholat sebagaimana sholatnya berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Ya, para sahabat bertanya, bagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Mereka mendahulukan saf awal dan mereka saling menempel satu sama lainnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau Nabi mengatakan demikian, mari kita sholat berjamaah seperti itu. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan untuk kita seenaknya saja, dengan perasaan ringan saja meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita tidak takut atau kita tidak menimbang ya bahaya pandemi, tetapi pandemi sendiri harus kita renungkan, apa benar ini pandemi, atau jangan-jangan seperti yang sudah banyak disuarakan oleh banyak ilmuwan, saintis, termasuk dokter di seluruh dunia hari ini, di barat khususnya di Eropa dan Amerika, ini bukan pandemik tetapi ini plandemic, sudah terencana. Bahkan ada yang menyebutnya scamdemic, ya, hoaxdemic, prankdemic, bahkan sampai ada seorang lawyer dari Jerman yang menyebutnya sebagai Corona Scandal. Ini adalah skandal, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita tegakkan sunnah Nabi SAW, betapapun dunia hari ini tidak menyetujuinya, tapi itulah bukti cinta kita kepada Nabi SAW yang sesungguhnya, menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, dan kita tidak mau dirubah apa-apa yang sudah terrumuskan dari Nabi SAW sebagai ciri khas syiar-syiar agama kita, dinullah al-Islam ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.